Pemirsa, Kabupaten Tabanan terkenal sebagai salah satu kabupaten yang memiliki potensi dalam pengembangan produk pertanian hortikulturanya. Salah satunya adalah sayur mayur. Sentra sayur di Tabanan adalah di Kecamatan Baturiti, tepatnya di Desa Baturiti, Banjarbanga. Di Banga ini terdapat beragam jenis sayur mayur dan juga bunga pacah yang dibudidayakan persis di tengah-tengah kebun sayur. Keselarasan ini menjadi daya tarik tersendiri, di mana selain mendapatkan hasil panen berupa sayurannya, juga tumbuhan pacah yang ditanam menghasilkan bunga yang juga dijual bersamaan dengan sayur mayur yang ada. Ada banyak macam sayur mayur yang ditanam, yakni sayur hijau seperti sawi hijau, pare, timun, tomat, dan lainnya. Sistem terasering yang digunakan menjadikan kebun dapat menanam lebih banyak jumlah sayur mayur dan bunga pacah di tengahnya. Kondisi tanah yang baik di Banjar tersebut juga berpengaruh kepada kualitas sayur dan bunga, di mana hasil sayur mayur dan bunga yang dihasilkan juga banyak sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi. Nanam sayur hijau ini permulaannya ngalih buruh niko, buruh nih buruh numbak kena suka masa jani makin niki. Numbak harian kan bawa ampun 100-an kok ngali jelinjingan niki ampun angkat nih sampai yang asapun niki jak 2 tenaga 2 hari ya pun peragat, tapi ini perlu pupuk masih pupuk niki pupuk nih nak pupuk urea, TSP niko, ZA ndagi. Oh yang masalah nanam niko nge. Waktu udah sampun jadi niki bedengan niki, kita mulai persemaian bibit nih benih nih. Bibit pupuk sayur hijau niko kira waktu 4 hari wow ngidang nanam niki. Waktu nanam, wah ampun, yang ampun tanam niko, setelah tanam tuh harus semprot bu. Kalau jantan kita semprot insektisida dan racun gini di dalam tanah tuh kan winten kan hama-hama niko, hama tengahnya istilahnya itu nap niko nih ani matang sayur bu. Yes ya sampun kita pemupuk makin terus setiap 2 hari kocor dan semakin rajin kita ngocor. Saya ampun niki pun pertumbuhannya cukup. Kira-kira niki pun dados niki panen. Kalau tad sami niki harus siki-siki dupun nyari nih. Sayuran hijau perlu dikonsumsi untuk asupan harian agar tubuh senantiasa sehat dan bugar. Sayuran hijau seperti sawi hijau, pare, timun, tomat tumbuh subur dengan cara penanaman yang baik dan benar serta memaksimalkan penggunaan pupuk. Penanaman sayuran hijau ini dimulai dengan menyiapkan kondisi tanah atau unsur haranya terlebih dahulu. Apabila terdapat hama dalam tanah, maka harus dibasmi terlebih dahulu menggunakan pestisida karena hama tentu akan merusak pertumbuhan sayuran hijau yang berdampak pada kualitas sayuran. Proses untuk mempersiapkannya memerlukan waktu sekitar 4 hari untuk siap ditanami bibit. Apabila sudah cukup humus dan cukup pupuk, barulah bibit tersebut kemudian ditanam dengan cara melakukan persemaian bibit dan dirawat dengan cara rutin melakukan pemupukan dan penyiraman. Pemupukan biasa menggunakan pupuk urea atau TSP. Setelah menanam bibit, maka bibit harus rutin disiram dengan insektisida untuk melindungi bibit dari serangan hama dan gulma yang merugikan tanaman, kemudian rutin melakukan pemupukan selama 2 hari sekali dan penyiraman dilakukan setiap 5 hari sekali. Oh niki yang masalah ngerawat nih ke masalah kendala cuaca bu. Cuaca yang hujan terlalu deras nih kok bu. Suka gede suka. Tapi kita masih tapi hama-hama nih kok
anu kini liu masih anu ngarang rebot ke ama kupu-kupu jantan ketan kia kupu-kupu coba aja ibu kalau anu niki mebo istilahnya mebo anu nih pejantan kita dan ngidam kupu-kupu nih kau akeh petang-petang nih kau malah kupu-kupu nih kau metalo kupu-kupu nih kau metalo mendriki ampun nih kau tadi ulat ulat nih kau pun nge mikian masalah sayur hijau kan masalah sayur hijau niki nak biasanya petani diriki yan mulai persemaian bedengan iki satu kali panen niko 25 hari ampun panen daras panen ya setelah niki kan ampun panen basmi panen menyesami biasanya ani kedua niko sampai 30 hari yan waktu hujan-hujan kan biasanya akah niko tolo ken anu ken ya hujan kan terus tinggi kan nguro kan niko bu rajin nguro kan kau kan pertumbuhannya ngidang ngedayanya cepet. Sayur mayur yang dirawat juga rentan terhadap cuaca, terutama pada saat musim hujan. Sayuran akan cepat mati, begitu pula dengan hama dari binatang seperti kupu-kupu yang bertelur di tanaman sayur. Proses untuk menghasilkan sayuran hingga siap untuk dipanen yaitu sekitar 25 hari. Plastik ini untuk mencegah tumbuhnya gulma. Gulma misalnya rumput-rumput itu kalau misalnya mencari tenaga kerja itu terlalu mahal. Merugikan, jelas merugikan. Menyerap zat di dalam tanah itu diserap oleh gulma, sedangkan gulma tidak berfungsi untuk apa-apa. Dan juga lagi ini plastik ini untuk supaya pupuk-pupuk itu tidak hanyut kena air hujan. Pemupuknya ini tergantung pupuk dasar namanya itu. Pertama tuh setelah mulai udah ada bedengan, sebelum ditutup plastik dikasih pupuknya tuh berapa? Ada 4 jenis tergantung biasanya ZA, TSP gitu, KCL. Kalau untuk ngocor biar cepat tumbuh gini ya biasanya pupuk mutiara gitu dipakai. Perlu ya namanya ya gini ya, kalau udah besar ini kan airnya udah nggak cukup, perlu dibolak-balik kan gini biar nyiram gitu. Tapi siram nggak cuma pakai air aja, isi pupuk dalamnya biar cepat tumbuh gitu. Tiap berapa hari sekali nih kok? Biasanya biar cepat tuh 5 hari sekali. Kalau ini biasanya ya ada ya langganan, setiap petani di sini punya langganan. Langganan ya dikasih suppliernya biar langsung dibawa ke pasar Batu Duti. Harga nih tergantung gini sekarang namanya aja hukum ekonomi ya. Kalau banyak pembeli memang banyak, pedagang yang berjualan banyak, harga turun. Sedangkan kalau kiri yang bawah ada sedikit, pembeli banyak, harganya melambung. Kalau normalnya itu ya 5.000 dah. Ya. Kalau musim hujan kayak gini, kalau musim kering biasanya itu 1.500 2 kilo kalau di petani. Ya biasa dibilang 1 kilo 1.000 gitu. Enggak, kalau udah 5.000 udah kayak petani standar dah. Per kilo. Kalau di sini jual per kilo.
Selain sayur mayur, tanaman bunga pacah juga tumbuh subur di tengah-tengah tanaman sayuran. Dengan lahan yang cukup sekitar 3 area ini, terdapat 3 jenis warna dari bunga pacah, yaitu warna merah, ungu, dan putih sesuai warna bunga pacah pada umumnya. Ya, ini pacah warnanya yang pink, ada merah, ada ungu nih kak. Kita kan cari batu-batunya itu, terus kita ini dah batu pacahnya, modelnya kayak gini kan di bibit ini, yang kuning itu kita tanam. Ya, kira-kira sudah 7 hari itu udah tumbuh. Kalau dari penanamannya kira-kira kurang lebih 60 hari itu sudah panen. Untuk pemupukan biasanya umur 7 hari itu sudah dikasih pupuk atau coran ke. Untuk sampai panennya biasanya dipupuk 3 kali udah panen. Sama tanaman lain bisa disemprot juga nih kak. Pupuk daun nih kak, sama pupuk bunga nih kak. Udah langsung beli di tempat penjualan pupuk. Pakai semprotan nih kak. Untuk bunga pacah tidak nih kak. Karena biayanya kan sedikit untuk bunga pacah nih kak. Modalnya pemupukannya tuh enggak terlalu sering gitu. Kira-kira 2 mingguan gitu udah di pemupukan. Ya penyiraman pemupuk itu kan pakai coran nih ke, itu udah disiram sama pupuknya nih ke. Kalau bisa kan 2 mingguan untuk bunga pacah ya. Kalau cuaca hujan nih ke, kadang bunganya gini kering, nggak bagus perkembangannya. Bunga pacah atau yang biasa dikenal dengan nama bunga pacar air ini merupakan salah satu jenis bunga hias yang biasa digunakan dalam pembuatan canang di Bali. Tanaman ini adalah tanaman tahunan atau 2 tahunan dan memiliki warna yang beragam seperti merah, putih, ungu, atau merah jambu. Bentuk bunganya menyerupai anggrek kecil yang tingginya bisa mencapai 1 meter dengan batangnya yang tebal, namun tidak mengayu dan daunnya yang bergerigi pada tepinya. Kalau mau tanam bunga yang warna ungu, kita petik batunya yang warna ungu. Pink juga harus yang pink, yang merah juga harus yang merah nih kak. Nggak, kalau dicampur kan petiknya susah, banyak bawa alatnya. Kalau tanahnya becek berpengaruh nih ke bunganya agak kerdil nih kak. Jadi ini tanah yang di sini. Iya. Kalau kering itu cuacanya bunganya biasanya cepat matinya. Ya, kalau pas bunga waktu panen tidak dipanen ke cepat juga matinya. Karena kalau sudah tumbuh batu ini bisa cepat matinya. Makanya panennya itu perlu setiap hari nih kak. Nggak bisa didiemin ya. Ya, kalau memang kepepet itu bisa nanti kalau ada kan tumbuh batu seperti ini kita buang aja, petik buang. Karena itu berpengaruh pada pohonnya ini. Kalau batunya itu dipetik nanti bisa tumbuh lagi yang kayak gini. Ya, batunya itu kembali kita tanam untuk beberapa hari gitu. Kalau sudah kuning kita bisa tanam lagi. Kering biasanya, bukan terlalu kering. Mungkin kan kurang penyiraman ke. Masa panennya agak sulit karena kan basah bunganya gitu. Jadi ada perbedaan nggak dalam merawat bunga pacah tuh di musim hujan tuh kayak gimana Bu? Ya biasa Bu, Oh, nggak ada bedanya. nggak ada bedanya. Kalau musim kering sendiri?
Kan kalau musim kering sendiri nih untuk penyiramannya lebih sering daripada musim hujan. Terus panennya setiap kapan? Setiap hari nih panennya. Hari panen. Ya, Dan memang setiap hari bunga pacah ya bertumbuh. Seperti ini dah kemarin nih udah dipanen nih. besok panen lagi. Besok panen lagi. Kira-kira berapa kilo? Kalau ini kurang lebih 40 kilo per hari. Kalau masa pas berbunganya sampai 50 kilo nih. Lahan segini nih, yang satu ini. Sampai sini aja ada pengepulnya. Ada. Habis itu dibawa ke Ada yang cari lagi ke sini ke pengepulnya. Ya, terus itu tumbuhnya berdaun 2. Sampai udah semakin hari itu kan semakin tumbuh. Sampai itu udah mau berbunga lagi yang kayak gitu. Kurang lebih waktu 60 hari itu sudah bisa dipanen. Cara menumbuhkan bunga pacah sendiri yaitu dengan memetik batu yang ada pada tanaman bunga pacah saat proses pemetikan bunga. Setelah itu, batu tersebut akan ditanam kembali sehingga menghasilkan tanaman bunga baru. Perawatan senantiasa dilakukan dengan cara rutin melakukan pemupukan dan penyiraman. Tanaman bunga pacah ini sendiri biasanya sangat disukai oleh lebah atau serangga lain yang juga turut membantu dalam proses penyerbukan. Tanaman ini tidak dapat tumbuh di lingkungan yang kering, sehingga sangat cocok apabila dibudidayakan di dataran tinggi seperti ini. Tanaman pacar air merupakan tanaman ternak semusim, berbatang basah, lunak, bulat, berbuku-buku dengan tinggi 30-80 cm dan ditanam dengan kondisi tanah yang cukup air. Masa panennya agak sulit karena kan basah bunganya gitu. Jadi ada perbedaan nggak dalam merawat bunga pacah tuh di musim hujan tuh kayak gimana? Ya biasa Bu, nggak ada bedanya. Kalau musim kering sendiri, Kan kalau musim kering sendiri nih untuk penyiramannya lebih sering daripada musim hujan. terus panennya setiap kapan? Setiap hari nih panennya. Hari panen. Ya, Dan memang setiap hari bunga pacah. ya bertumbuh. Seperti ini dah kemarin nih udah dipanen nih. Besok panen lagi. Besok panen lagi. Kira-kira berapa kilo? Kalau ini nih kurang lebih 40 kilo per hari. Kalau masa pas berbunganya sampai 50 kilo nih. Lahan segini nih, yang satu ini. Sampai sini aja ada pengepulnya. Ada. Ada yang cari lagi ke sini ke pengepulnya. Ya, terus itu tumbuhnya berdaun 2. Sampai udah semakin hari itu kan semakin tumbuh. Sampai itu udah mau berbunga lagi yang kayak gitu. Kurang lebih waktu 60 hari itu sudah bisa dipanen. Sayuran hijau dan bunga pacah ini disuplai kepada pelanggan tetap di sekitar desa. Harga dari sayuran hijau sendiri berkisar Rp5.000 per kilogram. Begitu juga dengan bunga pacah. Potensi tanaman sayur dan bunga ini sendiri tentu menjadikan masyarakat di Banjarbangah bermata pencaharian sebagai petani dengan mengembangkan hasil tanaman yang dimiliki di kebun.